Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan. Kalau kita lihat bahwa hari-hari tidaklah sama Allah jadikan. Semua hari adalah mulia. Tapi Allah muliakan sebagian hari dibandingkan sebagian yang lain. Dalam hitungan sehari semalam, maka sepertiga malam terakhir menjadi hari yang paling mulia atau waktu yang paling mulia. Dalam sepekan, hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Dalam setahun ada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab terpisah. Dalam setahun inilah bulan yang kita sedang berada di dalamnya, Ramadan. Dengan segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Dengan segala kebaikan yang Allah berikan di dalamnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang menghampiri kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya penuh keberkahan. Dari ibadah, bahkan sampai barangkali yang kita lakukan adalah tidur. Qailulah, tidur siang misalnya, di bulan Ramadan lebih berkah dibandingkan di luar Ramadan. Kita bekerja Ramadan lebih berkah dibandingkan luar Ramadan. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Semuanya penuh keberkahan. Tetapi perlu juga kita ingat, Bapak Ibu kaum muslimin, hal-hal yang terkadang menghabiskan keberkahan Ramadan untuk perlu kita hindari. Seperti sebagian orang menghabiskan waktunya dengan tidak ada faedah, atau mubazir dalam makanan dan minuman. Ini hal-hal yang akan menghabiskan keberkahan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Bulan yang penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahum. Ramadan Allah fardukan siamnya. Allah fardukan puasanya. Dan kaedahnya disebutkan para ulama bahwa sesuatu perintah apabila dia kuat, wajib, maka dia di situ mengandung kebaikan yang banyak. Semakin tinggi tingkat kewajiban perintah, maka semakin tinggi kebaikan yang ada pada itu perintah. Begitu juga sebaliknya, semakin kuat tingkat larangan, maka semakin besar keburukan yang dihilangkan dari itu larangan. Kalau dikerjakan, maka semakin besarlah keburukannya. Begitu kira kaedahnya. Makanya tatkala berpuasa, Allah seru, "Ya ayyuhallazina amanu." Seruan bagi orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, berpuasa. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini di antara keutamaan-keutamaan Ramadan. Di sekian banyak keutamaan Ramadan, disebutkan banyak keutamaan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani dalam kitab beliau Ahkamus Siyam. Dan ini di antaranya yang beliau sebutkan bahawa Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah. Allah bukakan pintu surga supaya para perindu surga mereka semakin dekat dengan surga. Dan tentu bagi orang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala sediakan sebuah pintu yang istimewa. Yuqalu lahu Rayyan, namanya adalah Ar-Rayyan. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan ditutupnya pintu neraka. Supaya orang-orang yang barangkali salah jalan, dia sadar ini waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Dan makna dibelenggu syaitan adalah yang membelenggu adalah ibadah Ramadan. Atau makna yang lain bahawa yang dibelenggu adalah sebahagian syaitan. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di malam Ramadan satu malam
yang nilainya jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan yang tadi kita ulas di awal bahawa 1 bulan yang mulia ini nilainya juga tidak sama Bapak Ibu kaum muslimin. 20 pertama dan 10 terakhir yang paling mulia. Dan di 10 malam terakhir yang paling mulia itu ada 1 malam yang merupakan malam penuh kemuliaan. Malam yang penuh dengan keagungan. Nilainya sama lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau misalnya kita solat maghrib di waktu itu malam dan itu Lailatul Qadar, maka nilainya jauh lebih baik dibandingkan kita solat maghrib selama 1000 bulan yang sekali ini nilai lebih baik. Dan ini di antara kebaikan yang Allah berikan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di situ malam ada 1 malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan semoga kita semua Allah berikan hidayah dan petunjuk, bisa kita menghidupkan 10 malam dan kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Tetapi ada orang-orang yang terhalang dari kebaikan ini. Sebenarnya Bapak Ibu kaum muslimin, mendapatkan Lailatul Qadar itu sesuatu yang sangat mudah. Dengan makna dia ada kesempatan yang Allah berikan ada di satu malam 10. Tapi Allah tidak sebutkan dan Nabi tidak jelaskan. Iaitu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menuntut kita menghidupkan 10 malam. Dan kita juga menghidupkan 10 malam yang 9 malam yang bukan Lailatul Qadar juga malam yang mulia yang merupakan 10 malam terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan 10 malam. Dan sebagian ulama tafsir memaknai bahawa 10 malam adalah 10 malam atau 10 hari di akhir Ramadan. Dan sebagian menyebutkan 10 hari di awal Zulhijjah. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk mengisi hari-hari Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, mengisi dengan banyak beribadah kepada Allah, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan kebaikan yang Nabi sebutkan dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang mereka menghidupkan dan berpuasa Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Dan yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan dan semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.